Kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita di kelas baca kitab 1 Program MBK Jakarta. Malam ini kita masuk modul kedalaman. Hari ini kita coba memfokuskan bahas kembali apa yang pernah kita pelajari di program-program sebelumnya, secara khusus pembahasan nahwu. Mengingat nahwu merupakan dasar, merupakan kunci agar kita bisa membaca tulisan bahasa Arab sesuai dengan kaidah, sesuai dengan semestinya, sehingga sesuai dengan maknanya. Baik. Afwan Pak Fidel, suaranya masih ya, bisa di baik. Baik, kita sambil menunggu yang lain. Afwan Pak Fidel, dulu pernah belajar Muyasar? Pernah Ustaz? Pernah ya. Berarti tidak asing dengan tabel ini ya. Enggak, ini lagi ada saya di online TSL namanya. Pakai Dari Muyasar, Bandung. pakai Muyasar juga ya Pak. Baik. Ustaz Sugianto nggak salah. Baik. Jadi tabel ini kalau di kitab itu halaman 13 ya. Sini juga 13 di PDF. Jadi ini merupakan pondasi, merupakan alat bekal kita sebelum mempraktek, sebelum praktek baca kitab. Ya mungkin kita bisa sekilas membaca tulisan bahasa Arab, tetapi meskipun tidak tahu Arabnya, tapi bisa baca gitu. Maka sering diwakafkan sebagian tulab, sebagian ikhwan. Jadi tabel ini bisa dikatakan wajib ya, wajib kita pahami agar kita bisa membaca tulisan bahasa Arab sesuai dengan mestinya. Karena pemberian harokat akhir setiap kata itu akan mempengaruhi makna, akan mempengaruhi makna. Ini menjadi dasar. Ini menjadi dasar. Sebelum masuk nanti pada pembahasan mubtada khobar, mansubatul asma, marfu'atul asma, majruratul asma. Nah, ini dulu, mohon diingat. Coba anak tanyakan ya. Mas Said, paham ya dengan tabel ini? Insya Allah Ustaz. Baik. Pak Efidal, mafhum Ya. dengan tabel ini? Baik. Ustaz. Jadi kita ingat ya, kita ingat kembali, maksudnya isim itu dari pembagiannya mu'rab dan mabni. Yang mu'rab itu ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Jadi ini dari sisi i'rab.
apakah dia mu'rab atau mabni. Mabni ada banyak, tapi lebih banyak yang mu'rab. Kita lihat ada isim mufrad, ada isim musanna dua, kemudian ada jamak, jamak ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kemudian asmaul khamsah, ada isim maksur, isim manqus, dan ismul ladzi lan sorif. Itu al mamnu min as-sarfi. Ismul ladzi mamnu min as-sarf. Kemudian kita lihat ada pembagian hukum i'rabnya, maka dia marfu, mansub, majrur. Ketika dia marfu, maka tanda marfu'nya dengan apa? Isim mufrad, tanda marfu'nya dengan dhammah. Maksudnya dengan apa? Dengan fathah. Majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini mohon diingat. Jadi ketika kita melihat suatu isim, kita harus bisa menentukan ini isim apa dari yang 9 ini. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, atau sampai dengan 9 atau yang lainnya. Ya, kita lihat contoh. Sebelum kita masuk pada pembahasan marfu'atul asma, karena itu juga wajib kita ketahui isim-isim yang dibaca marfu. Sebelum masuk pada pembahasan itu, kita harus mengetahui, memahami terlebih dahulu isi tabel ini, isi tabel yang sebelumnya. Jadi yang sudah terbiasa dengan tabel ini, mungkin bersabar ya, kita murojaah. Nah, sebagian ada yang kesulitan. Contohnya kita lihat Ibrahim. Ibrahim. Kita harus bisa menentukan Ibrahim ini isim apa dari yang 9 tadi. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, 9. atau yang lainnya. Maka kita harus bisa menentukan, ya Ibrahim ini isim apa. Kalau tidak, maka akan kesulitan dalam meng'irab. Jadi itu yang paling dasar dalam i'rab, ya, menentukan jenisnya. Dia jenis isim i'rab yang mana. Nanti diingat, jadi ada asal i'rab ya. Marfu itu al-aslu, dia identik dengan dhammah. Dhammah itu ya marfu. Mansub identik dengan fathah. Majrur identik dengan harokat kasrah, ya, harokat terakhir. Nanti ada turunannya. Ada yang dengan ya, ada yang dengan kasrah, ada yang dengan kasrah muqaddarah misalnya pada majrur, dan seterusnya mansub dan marfu demikian. Nah, kemudian kita lihat Ibrahim. Ibrahim dia masuk yang mana? Masuk pada isim yang mana? 9 asmaul ladzi yansarif. Nah, al-ismu alladzi la yansarifu. Kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama terjawab. Dia isim mu'rab apa? Al-ismul ladzi la yansarif. Pertanyaan kedua, dia kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa, gitu kan? Ini yang pertama, yang kedua. Nanti setelahnya kita menentukan dia termasuk marfu'atul asma atau mansubatul asma atau majruratul asma.
Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Di awal kalimat. Di awal isim, di awal kalimat mubtada. Setelah waw tidak iya. Mubtada. Muncul lagi pertanyaan. Mubtada itu termasuk marfu'atul asma. Marfu'atul asma isim-isim yang dibaca marfu'. Kemudian mansubatul asma isim-isim yang dibaca mansub. Majruratul asma isim-isim yang dibaca majrur. Ini masuk yang mana? Marfu. Mubtada. Marfu'atul Marfu al-fa'il. asma. Ya, isim-isim yang dibaca marfu'. Baik. Kemudian kita lihat di tabel dia marfu. Kemudian dia masuk ke yang 9. Berarti kita baca dengan akhir harokat apa? Akhir apa? Ini ada Dhammah. ya, dhammah. Sehingga kita baca Ibrahimu. Kita baca Ibrahimu. Mafhum ya, Pak Efidal. Ya. Pak Rudi, mafhum. Kemudian ada Abu. Abu. Abu ini masuk yang mana? Apa mau kamsah? Al-asma'u al-khamsatu. Ya. Al-asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Adapun ka-nya di sini ka abuka. Ya. Abunya sebagai Mudhof mudhof, kemudian ka mudhofun ilaih. ilaih. Jadi ka-nya di sini mudhofun ilaih. Dia fi mahalli jarrin. Fi mahalli jar karena dia termasuk isim mabni. Isim domir itu dihukumi mabni. Sehingga dia fi mahalli jarrin. Bisa berupa domir. Kata setelah abu, aku, hamu, hu, du itu bisa berupa domir, bisa berupa isim zohir. Kalau di sini tadi al-anbiya ini isim zohir, bukan domir, bukan kata ganti. Tapi hukumnya sama, dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dibaca apa? Termasuk apa mudhafun ilaih? Kasrah. Ya, majruratul asma ya. Isim-isim yang dibaca jar. Ya. Sehingga termasuk tadi kalau di sini tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Mudhafun ilaih tidak ada di sini, tapi dia masuk pada majruratul asma yang dibaca dengan kasrah ya. Pada kata al-anbiya meskipun nanti ada dengan ya, ya. Abul anbiya'i. Sehingga kita baca abul anbiya'i. Mafhum sampai sini Pak Ifidal? Mahfuz. Anak rasa tabel ini semua paham ya. Iya. Sudah pernah dipelajari. Sekali lagi ini ya, merupakan pondasi dasar kita bisa praktek baca kitab. Tidak akan kesulitan tentunya. Pak Rudi mafhum isi tabel ini? Mafhum ya. Suaranya tidak ada Pak Rudi. Kemudian ini isim. Ini isim. Kemudian kita lihat tabel fiil. Ya. Fiil. Menentukan harokat akhir fiil, fiil mudhari. Itu kita harus mengetahui 3 pembagian ini. Nah, ada al-mudhari'u as-sahihu al-akhir, ya, sebagaimana yang sering kita baca, tidak kemasukan huruf illat. Ada al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5 yang diakhiri waw dan nun.
atau alif dan nun, kemudian al-mudhari'u al-mutta'allul al-akhiru. Fiil yang diakhiri oleh huruf illah. Nah, al-af'alu al-khamsatu, apa saja? Ada 14 fiil. Wa huma hum ya huma hunna. Nah, pasangannya ada yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, ada 14, ada 5 yang disebut dengan al-af'alu al-khamsatu. Itu apa saja? Mas Said. Ustaz yang akhirannya ani ani una una ina Eh, Ustaz. coba di wajah. Yaf'alani, Yaf'alani taf taf'alani nam, yaf'aluna nam. taf'aluna uh, taf'alina. Nah, ahsan. Ada 5 ya. Sehingga nanti itu masuk hukum i'rab. Kalau yang mudhari' shahih akhir itu gampang saja ya. Ya, marfu'nya dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, dan majzumnya dengan sukun. Yang menjadi pembahasan ialah kapan fiil itu dibaca marfu'. Ini fiil yang mu'rab ya, fiil mudhari'. Adapun fiil madi dia mabni. Fiil madi itu mabni, tidak mengalami perubahan harokat akhir. Kapan dibaca marfu, kapan dibaca mansub, kapan dibaca majzum. Nah, pertama, kenapa dibaca marfu atau kapan dibaca marfu? Kapan? Bagaimana kita menjawabnya? Kapan fiil itu dibaca marfu? Misalnya yasrobu. Nah, itu asal ya. Marfu itu asal i'rab. Hukum asal i'rab itu marfu. Kapan dibaca marfu, Pak Rudi? Apaan? Suaranya kurang jelas, Pak. Kenapa? Ketika dia bersama fa'il atau di posisinya di depan. Afwan, masih kurang jelas, Pak Rudi. Jalan. Sepertinya ini ya, kayak mikrofon ya. Nah, nanti dikondisikan dulu Pak Rudi. Dicoba. Siap. Fidel, kapan fiil itu dibaca marfu, fiil mudhari? Apabila tidak ada amil-amil menyebabkan dia mu'rab. Ya, tidak ada Ya, amil yang menyebabkan dia mansub atau majzum. majzum. Ya. Baik. Pernah Anda bagikan ya istilahnya. Nah, ada yang ingat? Nah, jadi lupa. Ntar, sebentar. Ya, karena kosong dari alat penasab dan penjazm. Ada yang ingat Ya. ungkapan bahasa Arabnya? Allah lupa.
eh, dulu sering diucapkan. Nah, coba ini dah. Ya, nah, kelupaan. Nanti Anda coba ingat-ingat kembali. Ada istilahnya. Ketika mengi'rab ya kita sebutkan ungkapan itu ya. Kalau diterjemah karena kosong dari amil penasab dan jazm. Tidak ada yang ingat. Kalau di Alfiyah itu mujarradu min nasibin wa jazmin atas sadu. Ini bukan ini ya. Taib, nanti ini di apa dulu? Skip dulu. Tidak ingat Pak Efidal. Belum, belum. Aduh, ini ya, sering tuliskan, sering bacakan. Di tajarrudihi tajarrud ya. Ya nanti coba nak cari kembali. Baik, kita lanjutkan. Kemudian muncul pertanyaan. Dan sebelumnya untuk menentukan dia marfu, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat-alat nasab dan alat-alat penjazm. Kalau kita tidak tahu apa saja alat-alat penasab, alat-alat penjazm, maka akan kesulitan menentukan dia marfu, mansub, majzum. Ternyata ada alat penasab misalnya sebelumnya. Kita kira dia bukan alat penasab, kita baca marfu, maka salah. Sehingga perlu kita hafalkan apa saja alat-alat penasab, amil nawasib, kemudian amil jawazib, jazm. Itu wajib dihafalkan kalau kita ingin bisa mudah atau baik dalam praktekkan baca kitab. Pak Efidal masih ingat alat-alat penasab, alat-alat penjazm? Ya ini ya di alat penasab itu sebetulnya ada penjazam dulu ada 6 di sini kalau biasa. Ada 6 atau 7 ya. Anan, idzan, kai dan seterusnya sampai hatta. 12 Ya, ada. ini. Ya, itu tergantung kitab yang digunakan. Kalau kitab dasar itu ada 7. 19 ini 12. Muyasar ini 12. Muyasar 12. Di Muyasar ada alat penasab. Ya, alati tajzim ma fi'il wahid. Bukan, itu jazm. Ya, yang nasab, Pak, yang nasab, yang halaman sebelumnya. Alata
Oh iya, 7, 8. Nah, Apa tuh? kalau di Muyasar ada 7 ya. 8. An, lan, iz, izan, kai, lam kai, lamar juhud, hatta, hatta sampai hatta. Ya. Ada 8 ya, 8. 8. Ustaz. Ada lamnya dua, lam juhud dan lam kai. Oh, 8 ya. 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 Oh, yang 7 itu di kelas persiapan, di tabel modul kelas persiapan. Ya. Ya. Ada yang lebih ya, kurang lebih 10 di kitab-kitab lanjutan. Tapi setidaknya kita hafalkan yang 8 itu sampai hatta. Dan ya tentu lebih bagus lagi ketika kita pahami, kita hafalkan serta contohnya. Kemudian yang banyak ya, yang banyak itu alat penjazm. Ada 2 rincian ya, dibagi menjadi 2. Yang menjazmkan satu fiil dan yang menjazmkan 2 fiil. Tapi yang menjazmkan 2 fiil ini kan jarang. Yang paling sering itu kebanyakan di kitab yang menjazmkan satu fiil. Nah, masih ingat Mas Chandra Ya. alat-alat penjazm yang menjazmkan satu fiil? Masih ingat? Tadi kita sudah bahas isim ya. Tabel isim, al-asma'u, al-mu'rabatu. Ini kita masuk ke pembahasan fiil mu'rab. Masih ingat Mas Chandra? Ada lam, Oh iya. kemudian in, Yang lamma, alam. Masih ingat pembahasan itu? oh ya. Lama. In itma itu bukan ya? Yang apa? Alat-alat penasab Yang di lam berapa? Nanti silakan nasab ya. dibuka muyasarnya ya. Oh iya. Anlan itu ya. Anlan Enam itu yang alat penasab, satu. yang alat Anlan. penjazm. Nasab ya. Nasab. Yang in itma ma. Ya, iya, benar. Itu yang Itu dua dua fail. fiil, yang satu fiil di atasnya. Oh, Lam, lam lama alam. nah, Ya, dan alam, seterusnya. lama, lam, lam amr, lam nahiyah. Nah, jadi itu wajib kita hafalkan. Ya. Sekali lagi, uh, amil itu wajib kita ketahui. Ya. Yang minimal yang ada di kitab-kitab dasar. Dan ada kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari, namanya nama kitabnya Afwan Pak Evidal, ini belum ya. Nah, ada nama kitabnya Awamil Mi'ah, 100 amil. Nah, ini sangat bagus untuk dimiliki. Nanti silahkan di-download. Rasa kitabnya sudah tersebar banyak. Tulisannya Ustaz. Al-Awamil Al-Mi'atu. Coba Anda tampilkan ya. Ya biar bisa kami cari nanti Ustaz. Atau Ustaz lalu share sekali Ustaz. Ya, Ada PDF-nya. iya ada. Nah, kirim kami Ustaz. Terjemahnya juga sudah ada ya. Tapi nanti mungkin kalau ada kuota lebih bisa diikuti kajiannya di YouTube, ada banyak dikaji oleh Asatizah Sunnah. Ini kitabnya sangat terkenal. Pengarangnya Al-Jurzani. Pak Ana tampilkan gambarnya ya. Ya. Dulu Ana belajar dengan ini terbitan mana ini yang sampulnya warna coklat.
Pak Fidal masih semangat belajar ya Pak ya? Ya, bukan semangat. Orang udah pensiun ngapain? Cucu udah punya. Ingat dulu nggak pernah belajar ini kan. Ya Pak ya. Sampai nanti kata pensiun masih itu. Mudah-mudahan lebih giat. Itu kirim di grup ada ya sudah. Tapi saya lihat kemarin terjemah kitab Fathul Mu'in itu yang berapa jilid itu 40 Pak. Share di kitab. Baru saya lihat di situ ternyata kesalahan saya pribadi itu menganggap enteng saraf Ustaz. Ternyata saraf itu dalam penerjemahan ini sangat berarti Ustaz. Karena ternyata kemungkinan dari kata itu banyaknya di saraf. Kalau nahu itu kan ujung-ujungnya aja atau kaitan dengan kata sebelah atau sebelumnya. Ya. Tapi kalau bentuk kata sendiri itu yang berat Ustaz. Harus hafal tuh saraf tuh kayaknya. Paling tidak sulasi atau arba'in majid itu. Dan saya hafalnya cuman waktu dulu fiil, modore, amr, isim fa'il, isim maf'ul. Lain tuh saya nggak hafal itu. Ternyata banyak itu yang isim alat, isim manut cukup banyak di Al-Quran aja banyak Iya, ada. ternyata. Nah, Itu yang dan itu Afwan. harus hafal Ustaz. Kalau nggak bisa. Iya, harus Nggak hafal bisa, dia. anu. Iya, Pak. Nah, Intinya harus banyak murojaah ya. Banyak nah, iya. Nah, itu yang mutolaah, yang mutolaah juga harus. nah, Pak Ifidal baca Fathul Mu'in yang bahasa Arabnya ya. iya bahasa Arabnya jadi enak. Jadi dia walaupun saya secara akidah saya nggak bukan matrumin, tapi saya dari sisi bahasa Arabnya itu sangat bagus dia menampilkan itu. Sehingga jelas sekali dari mana asalnya dia. Dia nggak meraba-raba. Mungkin dia bisa meraba, tapi dia ke audiens menampilkan dari mana dia datang kata itu, asal kata itu, kemungkinan kata-kata itu, dan hubungan kata dengan kata sebelum dan sesudahnya. Walaupun lama, tapi kalau terbiasa mungkin insya Allah bisa. Tapi ya itu kendalinya dari sisi umur mungkin lama. Kalau dulu kayak sampai ya seumur. Anak saya kan ada yang di Libya, anak saya 5 tapi pesantren semua Ustaz. Oh, di Tapi Libya ada Pak. Masya Allah. Ada, udah tamat sekarang perempuan. Masya Allah. Ada yang di Sukabumi yang bahasa Arab, ada yang pesantren dulu larinya ke UGM juga, tapi dia ngambil jurusan lain. Ada ke IPB lagi, S1-nya udah 6 tahun di pesantren, tapi ujung-ujungnya ke ya makanya yang anak saya 4-5 itu tetap di Libya. Saya tekankan sampai ujungnya, nggak boleh cuma sampai aliyah aja pesantren. Nah, saya udah mengalami sendiri kan. Oh, dari umum itu saya bacaan sholat aja 40 tahun baru saya tahu bacaan sholat itu umur 40 tahun. Tapi saya lihat kawan saya cuek aja gitu kan. Saya kan bekerja, saya orang Telkom kan. Nah, orang Telkom itu udah tua-tua insafnya. Saya bilang ya kita insaf, tapi kita nggak berbuat banyak, kita hanya mendalami dunia aja, tapi kita nggak pernah melihat bahasa Arab, Al-Quran terutama, karena kita harus tahu Al-Quran, minimal tahu bacaan sholat kita dan doa-doa kita yang kita pakai ataupun yang kita pakai hari-harian yang fardu ain bagi kita ya. Kalau fardu kifayah mungkin bisa minta tolong orang, tapi kalau fardu ain itu kan mau nggak mau kita harus tahu. Nah itu ya, semoga anak-anak Bapak termasuk yang disebutkan Nabi ya. Dan solehan yada'ulah, yang mendoakan orang tuanya ya. Jadi amal jariah. Sudah cucu juga ya. Masya Allah. Cucu saya udah masuk pesantren lagi yang jadi anaknya karena saya mulai dari anak saya pesantren,
cucu saya walaupun dia suami dari orang, anaknya tetap masuk pesantren. Nah, Santri. jadi Iya, iya. kalau ada satu masuk pesantren, semua masuk pesantren. Itu bagusnya. Tapi kalau udah nggak dimulai dari anak saya, berarti kan yang lain-lainnya nggak mau Iya. memulai. Mau Iya, kan? iya, Pak. Nggak enteng kan? Wah, ngapain pesantren apa gulau berlebihan lah katanya kan. Padahal enggak sebenarnya. Iya. Pesantren-pesantren itu sama aja sebenarnya. Cuman kita lebih terfokus dan untuk menjaga paling tidak akhlak itu yang penting. Iya, iya, Pak. Kalau di luar tuh kalau berteman itu banyak mudarat itu aja. Apalagi di daerah Jakarta ini. Afwan, Pak Efidal berapa kemarin umurnya? 60 Ustaz. 68. 70 Masya Allah. Oh, 70 ya, Masya Allah. 68. Panjang umur Pak Ifdal, Alhamdulillah. Sehat selalu. Kan urusan Allah yang penting. Ya. Bapak di sini secara tidak langsung motivasi kami ya, khususnya yang Ya, anak benar-benar. di Iya. sini yang udah Saya kan- Masya Allah. Kemarin saya kan ikut S1 yang Afrika itu yang dokter apa yang orang Philip, Kanada tapi apa namanya? Bilal Philip. Bilal Philip udah semester 4 menyerah saya karena itu ujung-ujungnya nulis itu saya iya, berat iya benar Pak. nulis kalau setiap ujung pelajaran kan membuat kitab, ada yang kitab itu kan harus membeli kitab atau mendownload kitab bahasa Arab, itu yang berat. Masya Allah, semangat itu, Pak Efidal. Semoga kami bisa mencontohnya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi teringat dengan hadis Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Sebaik-baik umur itu orang yang panjang umurnya dan baik agamanya. Nabi katakan sebaik-baik manusia. Mau kita bisa terapkan itu kan. Tapi saya merasa kurang aja Ustaz kalau dengan teknologi sekarang itu coba saya berpikir malam saya waktu semudah-mudah antum kemana aja. Saya berpikir nyesal saya umur 40 50 saya masih jauh dari kehidupan sekarang ini, sangat berbanding terbalik. Makanya saya tuh memaksa anak saya itu masuk pesantren karena saya nggak mampu mendidik. Sebenarnya kalau lebih bagus kalau kayak Ustadz bisa mendidik anaknya sendiri kan, secara prinsipnya. Karena kita juga nggak mampu, ilmu kita nggak mumpuni untuk mendidik dalam agama, kita harus satu-satu jalan masuk pesantren. Saya waktu anak saya yang pertama itu masuk pesantren itu 90 tahun 92 tuh saya ajak dia kelas 6 SD itu jalan-jalan pesantren setiap minggu supaya dia mau ya. Karena dia perempuan dan dia laki yang tertua. Kalau yang tertua masuk, yang kedua ketiga gampang kan. Bener. Padahal cuma ilmu cocok geologi aja karena nggak payah mendidiknya. Kalau saya nanti kalau anak kedua kan dia ikut kakaknya, nah ketiga ikut kakaknya, jadi dia otomatis saja. Makanya saya nggak terlalu berat. Cuman ujung-ujungnya itu lagi karena di Aliyah itu sendiri ternyata di pesantren itu ada pernyataan ada yang mau keluar dari pesantren atau apa, ya itu ujung-ujungnya dunia nanti. Iya Pak. Nggak punya sarjana, nggak dapat kerjaan, nggak jadi pegawai negeri. Akhirnya anak saya ada yang masuk ke IPB lagi, ada yang masuk ke UGM lagi. Padahal 6 tahun di pesantren, ujung-ujung masuk UGM lagi. Tidak masalah ya Pak. Intinya tetap bisa bermanfaat. Tapi bermanfaat karena dia buktinya dia nikah, dia UGM, dia nikah sama orang biasa aja, tapi orangnya soleh, anaknya soleh. Ya kalau orang biasa mungkin nggak mau karena saya UGM, saya kerjaan saya penghasil besar, tapi dia enggak. Yang penting dia suaminya baik, mau dia akibat dari pesantrennya tadi. Jadi ilmunya tadi dipakainya, jadi dia ngalah.
saya kawinkan dengan tanpa pacaran. Ya. Kamu kawin dengan ini karena saya tahu orangnya ini dapat dari Ustadz. Ustadz saya mengatakan ini bagus orang, udah nikah. Walaupun dia mungkin bukan sarjana S1 dari UGM, S1 biasa aja, tapi karena asalnya bagus, sampai sekarang udah 3 anak cucu saya dari dia, dan sangat walaupun dari sisi rumah tangga nyaman gitu, daripada saya dulu. Saya nggak punya pendidikan agama gitu. Ini Pak. Ini sekalian sharing ya, selingan ya salah. Kita saling motivasi. Kalau boleh tahu ini Pak Efidal, ini juga nasihat untuk kami yang ini masih berproses, masih banyak berproses. Tentu Pak Efidal pengalamannya sudah sangat banyak ya dalam menjalani banyak sisi kehidupan. Apa yang membuat Pak Efidal semangat ini belajar bahasa Arab, belajar kaidah, belajar sorof, karena bisa dikatakan ini sangat jarang seperti ini. Jadi gini, saya kadang-kadang berpikir, saya kan banyak karena saya pensiunan Telkom. Dari Telkom itu sendiri mungkin ada ratusan kawan saya, dan saya dulu orang yang karena saya orang Sumatera, kan orangnya banyak yang malah saya di sekretariatnya itu hal-hal apa berkaitan negara, berkaitan dengan kenakalan, ya, hubungan antara instansi kita. Dan saya banyak kebobrokan negara kita ini sebenarnya kan itu banyak kan ketidaktahuan kita dalam agama. Padahal agama itu gampang sebenarnya, sholat kan nggak begitu dulu sih. Masalahnya sekarang kita nggak mau menerima karena kita punya pengetahuan di bidang dunia yang sangat mumpuni, sementara di bidang agama kita suka mempercayakan kepada ya ustadz atau lihat kajian itu sudah percaya. Kalau kita harusnya kita percaya, selalu orang menekankan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa itu Al-Quran dan Sunnah? Artinya kita harus kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri kalau nggak kita ngerti bahasa Arab, ya percuma. Gimana kita kayak walaupun sekali membaca satu ayat dapat 10, tapi kan sayang sekali kalau kita apa yang kita pelajari itu pesan-pesan dari ilmu itu nggak kita praktekkan, karena kata sahabat itu dipraktekkan kita ngerti. Yang ngerti itu kenapa sahih riwayatnya atau tidak, itu kan menurut siapa? Nah, itu banyak ujung-ujungnya ilmu yang kita perlu kita ketahui. Nah, itu dengan YouTube, dengan kita download ini banyak. Saya terus terang aja, saya ikut online-nya Ustaz, ada mungkin 15 program. Sampai marah. Iya. Jadi masalah fikih, masalah muamalah, walaupun dari NU, saya nggak penting. Saya hanya membanding-bandingkan dari sini keunggulan Ustadz ini memberikan, walaupun saya nggak bisa mengatakan itu salah, paling tidak kita bisa meraba-raba ujung-ujungnya karena dia ngambil dari kitab ini dari Ustadz ini, ulama dari ini, sehingga kita tahu akhirnya ya hidayah mungkin itu dari Allah ya. Kita makin tajam lah bahwa agama itu sebenarnya nggak sulit, cuman karena udah lama diturunkan kepada Rasulullah melalui sahabat diterjemahkan oleh imam yang 4 ini, itu macam-macam versi, sehingga satu mungkin di mazhab ini yang bagus, yang lain mungkin mazhab lain yang lebih bagus karena dia berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Karena setiap mazhab katanya kan kalau ada Quran atau hadis yang sahih, kembali itulah yang dipakai. Buang pendapatku yang jauh-jauh, dikata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan berarti imam yang lain. Dari dulu Pak Efidal suka ini ya, mendalami literasi gitu ya, suka membaca gitu ya, salah satunya. Oh iya, suka sirah-sirah itu. Makanya saya sirah masalah misalnya ulama ini per orang ya. Kenapa sahabat itu kan, kalau di kita di Indonesia kita melihat sahabat itu sosok yang seperti biasa aja kan.
Tapi kalau kita perdalami per orangnya aja, saya heran. Kenapa seorang bahasa sahabat sholat dipanah oleh musuh sampai dia tersusuk panah, dia sholatnya nggak batal. Nah kita sekarang ini sholat di masjid, nangis anak kecil atau gitu pasti menoleh. Karena apa? Karena akidah kita apa kita nggak seperti sahabat dulu. Karena sahabat Nggih, nggih. karena gurunya kan Rasul lah. Nah, itu yang berada. Nggih, Pak. Nah Masya itu Allah. untuk minimal cari-cari dekat-dekat itu. Mungkin seperseribunya atau berapa ya. Iya, Ustaz. Masya Allah, semangat Pak Ifdal. Semoga bisa jadi ini ya, teladan bagi yang lainnya. Nah, Di sini juga ada ya mudah. Pak Yayan ya, Pak Rudi. Afwan, Pak Yayan Ya. kemarin berapa Pak umurnya? 50-an ya. Nah, Ustaz. Ana 41, Ustaz. Oh, 41 Pak Yayan. Ya. Ustaz berapa, Ustaz? Hampir 29 ya, masih muda. Ya, masih panjang perjalanan. Ada Pak Rudi. Pak Rudi kemarin ta'arufnya terlewat ya. Ustaz. Pak Rudi berapa Pak? Anak kelahiran 9. Berapa? Kelahiran 79. 79. Jadi berapa? Di 45 ya. Ya, 45 ya. Masya Allah. Ini termasuk kelas yang banyak orang tua di dalamnya ya. Jadi motivasi khususnya Pak Efidal ya, Masya Allah. Tadi ya, semoga Pak Efidal termasuk disebutkan Nabi ya. Man tola umurhu wa hasuna amaluh. Sahabat bertanya siapa yang paling baik gitu. Manusia paling baik. Nabi mengatakan yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kebalikannya ada kan? Kebalikannya ada. Sudah panjang umurnya malah Jelek amal. jelek amalnya, banyak melakukan maksiat. Kemaksiatan. Ini sangat memotivasi ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini selingan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kedepannya juga tidak masalah kita sharing-sharing. Intinya tidak lepas dari pembahasan kelas ini. Ya, ujung-ujungnya nahwu dan sorof. Gitu. Kelas baca kitab. Baik. Ustaz, tak ada buka kajian subuh, Ustaz. Kajian subuh. Ya, buka kitab yang lain, misalnya fikih muyasar gitu. Tak pernah buka, Ustaz. Fikih muyasar pernah. Anak ngajar di Mahat Ilmi, Pak. Kalau pagi biasanya subuh, Ustaz, ya? Iya, kelas subuh. Tapi itu terbatas. Online, Ustaz. Itu online. ini, Pak, peserta saja. Tahu Mahat Ilmi Jogja ya? Tahu, Ustaz. Iya. Ya. Ya, itu online jadi tapi online, Ustaz, ya? Iya. Nah, karena jarak anak kan sekarang domisilinya di Medan. Jadi Mahat Ilmi yang sekarang itu ada yang online, ada yang offline. Mengampu yang online. Itu Mahat Ilmi itu betul-betul kuliah gitu ya, Ustaz? Banyak SKS gitu? Iya, bisa dikatakan demikian, Pak. Semi kuliah lah ya. Ada munakosyahnya juga, ada sidangnya. Bisa dikatakan lulus. Dan tugasnya juga lumayan ya, tugas-tugas harian, mingguan lumayan. Dan akan banyak daurah. Sehingga waktu yang disiapkan itu cukup banyak. Tapi ya jika ada waktu luang dan ingin ikut di program, bagus. Ingin sekali anak tuh, Ustaz, belajar fikih muyasar, Ustaz, baca dari sisi bahasa Arabnya juga, kemudian mendulang faedah fikihnya gitu kan. Ada juga program Mahat Darussalam, kalau pernah dengar Darussalam. Itu enggak ngajarnya Pak dari Jogja, tapi secara khusus mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Itu di Jogja juga. Ada program online-nya juga, Ustaz? Ada. Tapi itu bisa dikatakan sangat ketat, Pak.
sangat banyak yang Oh, harus di ini. Waktunya cukup padat dan oh, tingkat pembahasannya lebih tinggi daripada mad ilmi. Dari nahwunya, bahasa Arabnya, dan juga fikihnya. Ada usul fikih juga, buat fikih ya. Nah, jadi tadi Pak Ifidal, ini tadi ada Fathul Mu'in ya, termasuk kitab fikih. Dan Iya. kitab fikih ini ada banyak istilah yang kita tidak bisa sembarangan menerjemahnya. Sehingga dalam belajar fikih itu wajib kita fikih bahasa Arab, wajib kita eh, jika ingin mendalami tentunya, jika ingin mendalami eh, belajar bersama asatizah. Tapi Saya jika pernah nggih, nggih ada Pak. juga di sini itu Madinah Salam, Ustaz. Madinah Salam itu yang mudirnya itu anak dia sebenarnya dia lagi kuliah S2 di Madinah, di Nah, itu Madinah. pondok Pak Ifidal. Nah, ini dia bikin pondok juga Madinah Salam di Jakarta Oh, ini. Masya Jadi Allah. Iya, Pak, iya. ada yang online, ada yang pondoknya. Oh, iya, iya. Nah, di Jakarta ini mertuanya itu yang ngajar bahasa Arab di Roja itu di Radio Roja, kalau Ustadz tahu itu. Iya, Ustadz iya. yang dari orang Medan tuh, orang Batubara itu. Nah, dia ngajar situ. Jadi timnya banyak juga. Jadi itu dia pinter kayak kayak apa yang dari Jember tuh kayak kayak Ustadz apa? Arifin. Syafiq Riza. Bukan yang Abdullah Roy. Oh, Oh, Abdullah Ustaz Abdul Roy. Roy. KRAN. Jadi dia kalau awal-awal dia gratis, tapi kalau udah Lanjutan. mau arah lanjut baru bayar. Iya, iya. Jadi itu dia pintar. Tapi itu programnya program khusus orang tua atau umum, Pak? Wah, itu nggak ada umur deh, Pak. Nggak ada umur ya. Jadi banyak itu sekarang dia bisa beli tanah segala macam, cuma masih anak-anak ya, sebaya antum lah dia tuh paling-paling Iya, iya. 29 baru nikah kemarin itu baru anak masih kecil. Saya salut juga dia. Jadi dia bikin online, sekarang dia rencana mau bikin juga yang offline di Cibubur itu. Tanah di Cibubur kan mahal, Ustaz. Iya, iya, Beli Pak. bisa di Cibubur itu dibeli tanah kemarin 3.000 meter. Hebat juga. Itu dari ya termasuk salah satu saya siswa yang paling tua di situ. Makanya dia sering negur-negur saya di Masya Allah. kajian online. Iya, iya. Tapi saya sekarang itu karena udah habis, pelajarannya udah keluar juga. Karena malu juga saya lama-lama di situ. Karena kan dia programnya pendek-pendek 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Ya udah 3 tahun, 4 tahun ya lama-lama habis Selesai, pelajaran. Pak, ya. Iya, iya. Ya, insya Allah bermanfaat semua ya, Pak. Ya, Insya Allah. bermanfaat. Jadi bisa dikatakan juga praktik baca kitab itu sangat baik ya. Ketika kita mempraktekannya, kitab fikih, kitab apalagi buat fikih ya. Tapi itu kalau bisa bersama Khadijah, meskipun semuanya harus ya. Tapi jika ingin menambah literasi, ada kitab terjemah tidak masalah. Karena menterjemah itu juga punya tim. Dan biasanya juga ada syarahnya, ada syarah dan ada apa istilahnya, keterangan kata ya, kata yang harus dijelaskan ada di bawah. Apa istilahnya? Anda lupa. Ada syarah, ada apa lagi? Taklik ya, taklik catatan. Itu banyak kitab-kitab. Jadi sangat penting juga kita belajar fikih, meskipun yang menjadi dasar, yang menjadi pokok agama kita adalah dakwah tauhid, dakwah tauhid. Tapi di sisi lain kita juga perlu belajar fikih. Bayangkan misalnya ada anak kita yang bertanya, anak perempuan, hukum haid misalnya, hukum haid atau
atau istri. Maka perlu kita pelajarinya di kepala rumah tangga. Baik. Ini selingan saja semua dari tadi. Insya Allah bermanfaat. Baik, kita selesaikan sedikit ya. Tadi baik. Ada yang tidak paham tabel ini? Ada yang belum paham? Ini tabel al-asmaul mu'rabat, tabel al-af'alu al-mu'rabat itu wajib kita ketahui, wajib kita pahami saat kita praktek baca kitab. Nah ini sekali lagi tadi sebagai fondasi dasar untuk bisa mempraktekkan baca kitab sesuai dengan kaidah. Kemudian setelah menguasai pembahasan ini, tadi sudah kita singgung sekilas, kita juga harus menghafalkan tadi marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majzumatul asma. Majruratul asma. Majzumatul asma tidak ada ya. Tidak ada isim yang dibaca majzum. Ini ada 7. Minimal ini, meskipun di kitab lain ada yang melebihkan. Ada 7. Sudah hafal semua ya? Mas Chandra? Ini kita ulang. Bagi yang sudah hafal, mohon bersabar ya, karena ada sebagian yang lupa kesulitan sehingga kita butuh pengulangan. Marfu'atul asma'i, ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarul mubtada, ismun kana wa akhwatuha, khabaru inna wa akhwatuha, at-tabi, tawabi. Ada 3. Ada 3. Ada na'at, badal, atof. Jadi tinggal nanti kalau fa'ilnya itu isi mufrad misalnya, maka marfu'nya dengan dhammah. Jika dia mustanna, marfu'nya dengan apa? Ada di tabel yang pertama kita tampilkan tadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui dia sebagai fa'il misalnya, kita juga harus mengetahui dia termasuk isim murab yang mana dari 9 isim murab yang tadi ditampilkan. Ini sudah ya. Mas Chandra mafhum ya maksudnya? Ya, Ustaz. Mas Said? Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Sekali lagi ini mohon diingat. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana wa akhwatuha, khabaru inna wa akhwatuha. Ini juga perlu dihafalkan. Apa saja akhwat kana, apa saja akhwat inna. Ini kita nanti bisa menyesuaikan. Dia dibaca marfu atau mansub. Kemudian berikutnya ada halaman berapa mansubatul asma? Sedikit lagi. Mana ini? Ini mansubatul asma, isim-isim yang dibaca mansub. Ada 12 di sini. Ada banyak maf'ul. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fih, ada maf'ul li ajlih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustathna, khabar kana wa ihda akhwatiha, ismu inna wa ihda akhwatiha, munada, dan tawabi. Tawabi tadi ada 3 atau 4 ya, termasuk taukid. Ada badal, na'at, atof, tawabi. Dan ini ada rinciannya masing-masing. Jika ditanya mana yang paling sering muncul, yang paling sering ya tentu ya maf'ul bih. Yang lainnya yang mana? Tidak bisa kita katakan mana yang paling banyak. Semuanya sering muncul di kitab-kitab.
Tapi juga bisa kita katakan maf'ul mutlak juga yang paling sering. Maf'ul mutlak, kemudian hal dan yang lainnya. Jadi ini wajib juga kita ingat ya. Kita ingat dalam praktik baca kitab. Sudah hafal semua ini Mas Said? Kalau hafal belum, Ustaz? Kalau hafal belum? Jadi sebelum masuk pada perinciannya maf'ul bih, contohnya bagaimana, definisinya bagaimana, ya kita hafalkan terlebih dahulu mansubatul asma. Sama seperti marfu atau asma ada 7. Sebelum kita rinci satu persatu, kita hafalkan dulu. Ada fa'il, naibul fa'il, seterusnya. Kemudian mansubatul asma, ada maf'ul bih, ada maf'ul fih. Nah, itu harus kita ketahui. Adapun majruratul asma, isim-isim yang dibaca majrur itu bisa dikatakan mudah, ya. Mudah. Yang dua ini yang paling apa namanya sedikit rumit. Khususnya yang mansub. Jadi pembahasan yang paling panjang itu mansubatul asma. Terlebih di kitab-kitab lanjutan ini pembahasan yang paling banyak perinciannya. Jadi yang dasar ini mohon dibaca untuk di murojaah. Banyak di murojaah karena penting ketika kita menerapkan saat baca kitab. Silakan nanti menyesuaikan kitab-kitab yang menjadi patokan. Nah, kalau ini yang Anda tampilkan kitab Muyassar. Kitab Muyassar. Nah, nanti silahkan yang sering dibaca tinggal menyesuaikan. Karena kitab-kitab dasar itu pembahasannya hampir sama semua isinya. Ya, membahas marfu'atul asma, majruratul asma, mansubatul asma. Nah, jadi hari sebelumnya Anda sampaikan kita akan membahas hal, kemudian anwaul khobar, kemudian ada satu lagi waktu itu secara khusus yang 2 itu La nafiyatil jinsi, la Ustaz. nafiyah lil jins, la nafiyah itu lil jins, yang 3 itu. Tapi setelah Anda pertimbangkan karena ada beberapa peserta yang butuh penjelasan sebelum masuk pada hal itu. Jadi menerangkan tabel tadi kita ulang, kita murojaah. Nanti kalau langsung ke situ mungkin bingung. Jadi ini penting untuk kita ingatkan kembali. Jadi tadi tabel asma al-murabat, isim-isim dibaca mu'rab, kemudian fi'il-fi'il dibaca mu'rab, itu yang menjadi patokan. Itu dikuasai dulu. Kemudian pembagian isim-isim dibaca marfu, pembagian isim-isim dibaca mansub, pembagian isim-isim dibaca majrur. Itu mohon di murojaah. Kemudian nanti kita praktekkan dalam baca kitab. Ini sifatnya selingan. Nah, insya Allah untuk besok kita lanjutkan. Kita lanjutkan baca kitab. Dan mungkin hanya satu yang kita tambahkan dalam kita khususkan untuk besok pembahasan nahwu, yaitu jenis-jenis khobar. Jenis-jenis khobar. Karena di kelas-kelas sebelumnya banyak ikhwan yang bahkan tidak tahu gitu. Yang ditahu hanya khobar mufrad. Padahal khobar itu ada sibul jumlah, ada jumlah. Sehingga dia bingung, ini mubtada atau tidak gitu. Karena dia tidak tahu khobarnya berupa sibul jumlah, tidak tahu khobar berupa jumlah, jadi dia dibaca bingung. Ini dibaca sebagai mubtada dan mubtada itu marfu, munculkan kebingungan. Jadi kita bahas insyaallah besok anwaul khobar. Nah, sampai di sini ditanyakan Bapak-bapak, sampaikan. Iya, Mas Chandra, Fadol. Ya. Mau tanya ini di luar konteks tapi ya Ustaz. Artinya gini, ketika Afwan, Pak saya Fidel. akan ada.
Bisa di-unmute sebentar. Baik. Eh, dan saya di luar konteks ya Ustaz. Tapi kan mungkin agak kesusahan ya untuk baca kitab mungkin ya. Eh, dan kayaknya mungkin di kelas ini mungkin sebagai lulus juga artinya gitu. Mungkin terus kemudian kira-kira setelah ini gitu loh, setelah ini tuh kira-kira lebih baik seperti apa? Apakah memang mengulang atau belajar lagi di Sorof atau di kelas lain atau lebih milih lihat-lihat YouTube dan otodidak seperti Ustaz. Baik. Mending yang mana ya? Tapi Baik. Afwan, ini sebenarnya jamnya sudah lewat sedikit, tapi mohon waktu sedikit nih, Pak. Sebelumnya Pak Chandra ada bertanya tidak ke pengajar sebelumnya masuk kelas apa? Apakah diarahkan langsung ke kelas ini atau bagaimana pilihan sendiri? eh, kalau secara ini silabus kan setelah Nahwu, Sorof, kemudian baca kitab Ustaz. Secara silabus di Manhaj dulu. Baik, baik, baik. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu eh, mengulang tidak apa-apa, Pak Chandra. Artinya kan kita di sini bukan sekedar mengejar lulus kan di program bahasa Arab dimanapun kita bukan sekedar eh, mengejar lulusnya, tapi juga mengejar pahamnya. Dan insya Allah meskipun itu diulang, itu termasuk dalam ibadah jika kita niatkan dalam ibadah. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Kemudian saran Ana, silahkan nanti jika ada waktu diulang, tapi ya tetap ya ini diikuti saja sampai akhir Pak Chandra. Nanti untuk kelas berikutnya misalnya ketika ada niat untuk mengulang itu lebih mudah gitu. Ada gambaran, sudah ada gambaran saat mengulang. Jadi ini uh, diikuti sampai selesai. Ikuti sampai selesai. Kemudian yang kedua, saran anak ya, nanti bisa mengikuti dars yang ada di YouTube. Ya, sudah pernah beberapa kali kita singgung ya. Nama channelnya Rumah Bahasa Arab. Rumah Bahasa Arab. Nanti bisa ditulis ya nama channelnya. Channelnya Rumah Bahasa Arab. Yang Ustaz, diaku oleh Ustadz Yusuf ya. saya itu apa Ustaz? Itu sebenarnya itu udah apa ya? Ini tuh sebenarnya udah kedua, artinya yang kemarin sudah nggak lulus, ini nggak lulus. Kayaknya udah menyerah sih cuma tadi ceritanya Pak F beda jadi ya usaha lagi. Uh, Kalau menyerah jangan ya Pak. Menyerah, jangan sampai menyerah lah. Terlebih tadi kita ada ini ya, apa namanya? Semangat Pak Chandra. Ya, ada Pak Efidal, ada Pak Yan, ada Pak Rudi gitu, orang tua Iya, kita Pak, ya. yang sehingga bisa dikatakan memotivasi kita gitu. Iya. Untuk kesulitan, di balik kesulitan itu ada banyak kebaikan. Insya Allah ada waktu kita akan paham Insya Allah. Kalau saya pribadi Ustadz, saya itu Oke, ya, belajar Pak. bahasa Arab ini intensif itu 1 tahun belakangan ini Ustadz. Sebelumnya, Sebelumnya memang kita tuh macam tidak peduli gitu Ustadz. Artinya kita sudah mencukupkan diri dengan kitab-kitab terjemahan kan akhirnya ternyata itu salah besar begitu kan. iya iya, Pak. Ya, salah besar. Jadi 1 tahun belakang ini alhamdulillah muncul apa nih motivasi yang begitu tinggi gitu kita harus bisa baca kitab sendiri dari kitab aslinya gitu kan. Ternyata baru 1 tahun Ya, Pak ya. ya 1 tahun Ustaz. Tapi sudah Ini ini, sudah anak lihat sudah bisa apa namanya? Ketika praktek baca kitab itu sudah bisa meraba dari sisi sorofnya gitu, Pak.
Berarti sepertinya Pak Yan Kalau sangat kalau serius ya. sorop ana lemah ya Ustaz. Cuma yang paling tidak tuh yang apa ya? Semacam untuk filmadinya gitu kan, timbangan filmadinya itu kan kalau sampai seperti yang kata Pak Ifdal tadi, isim alat, isim maf'ul itu memang kelabakan lah ana sampai di situ gitu kan. Iya, iya. Cuma itulah Pak Chandra, kalau di rumah bahasa Arab itu memang dirunut dia kan Ustaz dari pelajaran Iya, yang benar. awal gitu kan, kitab yang pertama itu biasanya kita kunci nahwu dan sorof, habis itu baru naik ke mutamimah, baru naik lagi ke bukan ke kutufatus saniyah dulu, baru naik ke mutamimah kan begitu Ustaz. Nih, Tapi eh, ya, itulah kemudian ya saya juga yang termasuk yang memotivasi saya kemarin video yang ini Ustadz Abu Razin Ustaz Abu di Razin. bisa. Iya, Nah, dia kan ada buka kelas kelas nahwu online gitu kan Ustadz. Cuma iya. rekamannya itu ada di channel bisa itu kan. Oke. Nah, itu Anda seakan-akan macam gini, seakan-akan mengikuti padahal kita kita tuh ini rekaman gitu kan. Jadi apa pertanyaan kita coba jawab gitu kan. Mm-mm. Masya Allah. Ya, seperti itu ya. Iya, Berarti jadi itu yang ketika Ustadz tuh rumah nanya, bahasa kita Arab apa jawab. ya? Nam, Pak Chandra. Yang rumah bahasa Arab berarti itu yang dilihat itu yang apa dulu gitu loh. Kan banyak Oh, videonya ini tuh. misalnya dia kan ada kelas nahunya itu Pak Chandra, kita ambil playlistnya itu. Playlistnya itu kan biasanya lah dirunut dia itu Pak Chandra dari pertemuan pertama sampai kemudian yang terakhirnya gitu kan. Nah, kita ambil dulu misalnya kunci nahu, nanti ada lagi kunci sorof gitu kan. Ah, itu nanti di playlistnya itu videonya dirunut itu Pak Chandra dari video nomor 1 sampai terakhir. Nah, kita ikuti runut. Insya Allah itu sangat membantu kita, Pak. Hmm. Nah, di sini kita saling Ah, sharing, saling motivasi ya. ya, Saya rasa sangat bagus Pak Chandra. Nanti mungkin satu hari hanya satu video misalnya. Nah, iya Ustaz, benar Ustaz. ya. Iya. Kalau Pak Yan berapa Ah. video satu hari? Ana itu kadang-kadang kita ini kesibukan yang lain nih Ustaz ya. Kalau kan Masya Allah. pengennya kalau dalam satu hari bisa selesai 3 video tuh, alhamdulillah gitu kan. Apalagi Iya, iya. misalnya ada di situ tafsir Sa'di Ustaz, Iya, iya. tafsir Sa'di. Ya, siap, Nah, siap. itu betul-betul Ustadz itu kata per kata Ustadz Iya, ditanyanya sama anak-anak muridnya gitu kan. iya, benar. Kenapa gini, ini apa kedudukannya, betul-betul kata per kata. Hmm. Iya. Sudah ketemu Pak Chandra channelnya? Tadi udah Nanti sempat kita belum kita malah. kita share Ya, share nanti Pak di Chandra, kita share deskripsi. nanti Boleh, Pak Chandra ya. Nah, boleh nah, Pak Yan. Nanti saya kasihkan alamatnya ya. Nah, Pak Chandra tinggal buka nanti. Ya, baik. Karena kalau kita murojaah di kelas ini tidak sempat ya. Nanti ada Iya Ustaz. pembahasan modul yang harus kita kejar. Nah, sesuai dengan silabus. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Allah. besok kita lanjut di waktu yang sama dan besok kita lanjut praktek baca kitab. Praktek baca kitab masih pada pembahasan doa dari Syekh rahimahullahu taala. Baik. Masih ada yang disampaikan ditanyakan, Pak? Ini sudah lewat Pak Lapan. Dadah Ustaz. Baik. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan.